Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian penegakan hukum persaingan usaha. Penegakan hukum persaingan usaha adalah suatu yang diharuskan di setiap negara yang berterikat sistem perekonomian. Bahkan hampir di seluruh negara di dunia, meskipun tidak dalam format regulasi yang sudah dikhususkan, telah mempraktikkan hukum persaingan usaha tersebut, bahwa memang harus membentukkan dan baru terjadi secara pasif. Ya, ini banyak di negara maju seperti developed economy atau di tahun 1980-an. Menyusul liberalisasi perekonomian dunia. Keterlibatan negara hukum juga termasuk masalah yang bersifat perdata dilakukan sepanjang ada pihak yang lemah, perlu dilindungi agar terhindar dari tindakan eksploitasi oleh pihak yang kuat. Maka persaingan menjadi tidak sempurna jika persaingan hukum yaitu melalui suatu perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, ataupun dengan tujuan membatasi output dalam mengeliminasi persaingan antara mereka dengan cara-cara tertentu, seperti melakukan perjanjian penetapan harga, penetapan wilayah, menetapkan pemindah tender, boykot, ataupun menetapkan harga jual beli, atau tindaknya layaknya seperti monopoli atau oligopoli. Jadi persaingan tidak sehat menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang, maka dilakukan dengan cara tidak secara jujur atau melawan hukum atau penghambatan persaingan antara sesama usaha. Jadi persaingan usaha tidak sehat tindakan yang bersifat menghalangi atau mencegah persaingan oleh pelaku usaha yang memang posisi monopoli dengan mencegah calon persaingan untuk menyingkirkan persaingan yang tidak wajar. Jadi dengan persaingan tidak sehat di Indonesia, memaksakan pemerintah Indonesia untuk ada suatu instrumen hukum yang dapat memberikan kepastian hukum apabila tidak sehat. Jadi pada tanggal 5 Maret tahun 1999, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Jadi menurut Andi Hamzah, istilah mencegah hukum sering disalahkan artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana saja atau hanya di bidang prosesi saja. Itu menurut Andi Hamzah. Tapi menurut Satidjo Raharjo, penegakan hukum ada pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep yang abstrak. Penegakan hukum secara konkret adalah perlakuan hukum positif ya dalam praktik sebagaimana seharusnya seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan penegakan atau penerapan hukum dan menemukan hukum itu secara konkret dalam memperlakukan dan jaminan itu di atasnya, yaitu hukum material dan menggunakan cara prosedur yang diterapkan oleh Formal 24 selain menjalankan undang-undang untuk mengatasi masalah-masalahnya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau disebut dengan KPPU yang terjadi dalam persaingan usaha di Indonesia, dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau disebut dengan KPPU. Merupakan salah satu lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai sebuah lembaga yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 seperti yang saya jelaskan di atas atau sebelumnya, yaitu tentang larangan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Maka KPPU tersebut berperan dalam suatu penegakan hukum yang ada dalam penegakan monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu, disebabkan karena semakin masifnya aktivitas bisnis dalam berperan di bidang modifikasi strategi untuk menegakkan persaingan antara kompetitor, maka KPPU ini berperan selaku salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki tugas dalam mengawasi dan berwenang untuk mengawasi praktik persaingan usaha yang tidak sehat oleh para pelaku usaha. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada pasal 30 ayat 1 UU PM. Tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada pasal 30 ayat 1 UU PM pada dasarnya ini adalah mengawasi
si KPPU melaksanakan UU LPM, dan hal yang mengatur KPU adalah badan independen yang diangkat oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan dari DPR. Ini ada di ayat 2. Dan kedudukannya sendiri itu dalam tugas wewenangnya diatur dalam pasal 35 dan 36 UU LPM. Dan dalam pasal 35 itu sendiri itu membahas mengatur tentang KPU antara penilaian kesepakatan yang mengarah ke perilaku monopoli. Ini maksudnya adalah apakah di dalam usaha itu ada penyalahgunaan posisi yang dominan yang dapat mengarah pada perilaku monopoli, dan ini bisa disebut dengan usaha yang tidak sehat. Dan ini bertindak di bawah kewenangan KPU yang memberikan nasihat pertimbangan atas kebijakan terkait pelaku monopoli itu sendiri. Dan tugas dan wewenang KPPU itu sendiri merupakan lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, dan juga penasehat. Dikatakan itu mengapa? Karena pada lembaga ini penegak KPU dapat menjalankan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dan undang-undang itu peraturan yang dibuat oleh KPU dalam rangka melaksanakan undang-undang persaingan usaha. Dan dikatakan titik yudikatif juga karena kewenangan KPU berfungsi pendidikan serta memutuskan perkara yang diberikan, bahkan menjatuhkan sanksi termasuk ganti rugi bagi pihak yang dirugikan, serta juga tidak luput memberikan denda dan sanksi yang melanggar undang-undang LPM itu sendiri. Digunakan argumen ini sebagai penegak hukum persaingan komersial, dan dikatakan lembaga yang legislatif karena didasarkan pada kekuasaan KPPU untuk membuat peraturan yang bersifat internal, juga bersifat eksternal. Contohnya seperti ini: prosedur menyampaikan laporan dan penanganan perkara yang diajukan kepada komisi. Hal ini sama saja dengan lembaga konsultatif, karena salah satu tugas KPU itu memberikan dan mempertimbangkan kepada masyarakat yang berkaitan dengan adanya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Dan tugas dan wewenang itu sendiri adalah mengatasi atau menyelesaikan masalah atau sebuah kasus yang melanggar undang-undang LPM. Dan dalam prakteknya yang mengalami banyak putusan yang dibatalkan oleh pengadilan negeri, begitu juga diajukan keberatan oleh pelaku usaha. Maka dari itu, ada beberapa tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan ini bertujuan untuk menjamin iklim usaha yang kondusif, yang sehat, dengan melakukan persaingan yang baik untuk semua sehingga ada kesempatan berusaha untuk mengembangkan usaha kecil dan usaha yang besar. Maksudnya di sini kita bisa ketika kita memiliki usaha yang kecil, kita bisa bersaing dengan sehat dengan para pesaing kita meskipun usaha kita itu kecil gitu. Dan komisi ini juga dibentuk agar mengefisienkan efektivitas pelaku usaha agar semuanya berjalan lancar. Dan dalam tugas komisi pengawas ini sendiri terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 35 yang menjelaskan tentang tugas ini, yaitu terdiri dari satu, melakukan penilaian. Yang dimaksud melakukan penilaian ini adalah untuk menjanjikan yang dapat menimbulkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Ini sudah diatur dalam pasal 4 sampai pasal 16. Dan yang kedua, melakukan pengawasan terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Dan ini juga sudah diatur dalam pasal 25 sampai pasal 28. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Dan hal ini juga sudah diatur dalam pasal 17 sampai pasal 24. Mengambil tindakan sesuai wewenang yang sudah diatur dalam pasal 36, serta memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli. Dan juga menyusun pedoman atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang. Dan yang terakhir yaitu memberikan laporan secara berkelas atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Berkaitan dengan tugas KPPU ini, apabila pada melakukan suatu usaha itu melanggar hukum, maka mengambil tindakan sebagai pelaksanaan kewenangannya, pemerintahan membatalkan atau menghentikan perjanjian-perjanjian dan kegiatan usaha yang dilarang. Itu semua ini bermaksud dan bertujuan untuk menciptakan usaha yang sehat dan tidak ada hal yang buruk, dan bisa meningkatkan perekonomian Indonesia juga. Materi yang selanjutnya yaitu wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan atau disingkat KPPU. Dalam KPPU ini sendiri tidak hanya berwenang menerima laporan dari masyarakat atau persaingan tidak sehat, tetapi juga proaktif
berwenang melakukan penelitian, melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Ini memperoleh hasil memanggil pelaku usaha dan memberikan keterangan saksi serta meminta bantuan untuk minta instansi pemerintah memberikan informasi, akses, dan ketentuan. Ini ada pada pasal 36 Undang-Undang Larangan Monopoli Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. Dan tentuan pada wewenang KPPU ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang meliputi antara lain yaitu menerima laporan dari masyarakat atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli atau persaingan yang tidak sehat. Yang kedua yaitu melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Melakukan penyidikan, ini memeriksa terhadap kasus dugaan praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat. Juga oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya. Dan penyimpulan hasil dari penyelidikan itu sendiri juga memeriksa tentang ada atau tidaknya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Dan ini bisa juga memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini. Memanggil dan menghadiri saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran itu akan diundang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Kewenangan dalam KPPU ini juga menghadirkan pelaku usaha, saksi-saksi ahli, atau setiap orang yang sebagaimana dimaksud huruf E dan huruf F. Dan bagi yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi, maka minta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan atau memeriksakan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Dan mendapatkan peneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan atau pemeriksaan. Kewenangan KPPU ini juga memutuskan dan mengatakan ada atau tidaknya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat, dan memberitahukan putusan komisi pada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Kewenangan yang terakhir juga menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang.